Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan dan panjatkan puji syukur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita kesehatan walafiat hingga saat ini. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan kepada yang terhormat dosen pengampu saya, yaitu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak keluarga Islami. Yang pertama ini ada akhlak anak terhadap orang tua. Anak memiliki kewajiban besar dalam Islam untuk memperlakukan orang tuanya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit memerintahkan membuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah untuk menyembahnya. Bagaimana dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Ada pula beberapa bentuk akhlak anak terhadap orang tua. Yang pertama ini taat dan patuh. Jadi anak harus mematuhi perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Taat kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah. Yang kedua, bersikap sopan dan santun. Anak dilarang berkata kasar, membentak, atau mengeluh kepada orang tua. Bahkan sekedar membentak atau menunjukkan rasa kesal pun dilarang dalam Islam. Jadi kita tidak boleh berkata dengan orang tua, itu membuat mereka sakit hati. Yang ketiga, berbakti sepanjang hayat. Jadi bakti kepada orang tua tidak hanya berlaku ketika mereka hidup, tetapi juga setelah wafat. Membacakan doa, bersedekah atas nama mereka, dan menunjukkan amal kebaikan mereka adalah bentuk berbakti berkelanjutan. Jadi walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita tetap bisa bertaat kepada mereka dengan cara mendoakan mereka. Yang kedua, ada yaitu akhlak orang tua terhadap anak. Yang pertama, memberikan nama yang baik, yang dengan arti memberikan nama yang mengandung makna positif merupakan bentuk doa dan harapan bagi masa depan anak. Yang kedua, mendidik dengan ilmu agama dan akhlak. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dengan keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang mendidik moral menjadi Yahudi dan Nasrani atau Yahudi. Pendidikan moral akidah dimulai di rumah, bukan di sekolah atau masyarakat. Yang kedua, memberikan kasih sayang dan perhatian. Islam mencontohkan bahwa kasih sayang sangat penting dalam membesarkan anak. Nabi Muhammad SAW sangat penyayang terhadap cucu-cucunya dan menjadikan hal itu sebagai teladan. Memberikan nafkah yang halal. Orang tua wajib memberikan nafkah yang cukup, halal, dan baik agar anak sehat memiliki keberkahan dalam hidupnya. Yang keempat, tidak berlaku kasar dan tidak menekankan. Jadi Islam menganjurkan orang tua untuk tidak mendidik anak dengan kekerasan, tapi memiliki hikmah, sabar, dan keteladanan. Yang terakhir, mendoakan kebaikan untuk anak. Jadi, doa orang tua adalah doa yang mustajab atau yang terkabul. Maka, sudah seharusnya orang tua banyak memanjatkan doa terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, ada akhlak suami terhadap istri. Yang pertama ini taat kepada suami dalam hal yang baik. Jadi, ketaatan istri merupakan bentuk penghormatan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan suami. Seorang istri wajib menjaga dirinya dan rahasia rumah tangga dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Yang ketiga, bersikap lembut dan hormat.
yaitu kehangatan, kelembutan, dan komunikasi yang baik adalah bagian dari akhlak istri yang dapat menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Yang terakhir, mendukung peran suami. Jadi, istri adalah partner dalam membangun keluarga. Peran istri sangat penting dalam mendukung suami secara emosional dan spiritual. Yang terakhir ini ada tentang akhlak bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga dengan cara kita berbagi makanan, membantu saat tetangga mengalami kesulitan, dan menjenguk ketika sakit adalah bagian dari akhlak yang mulia. Yang kedua, tidak mengganggu atau merugikan. Jadi, yang dimaksud tidak mengganggu atau merugikan ini menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga suara, dan tidak membuat kegaduhan dalam bentuk tanggung jawab sosial. Yang ketiga, saling menghormati dan menjaga privasi. Islam melarang mengintip atau mencampuri urusan pribadi tetangga atau membicarakan aib mereka. Yang keempat, manfaat dalam bersabar. Ketika terjadi konflik kecil, seorang muslim dianjurkan untuk bersabar, memaafkan, dan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir ini menjadi teladan dalam kebaikan. Dimaksud dalam sini, seorang muslim harus menjadi contoh dalam akhlak agar lingkungan sekitar menjadi lebih baik dan penuh rahmat. Sekian dari presentasi saya atau yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya juga masih belajar. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.